Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Selasa tanggal 9 Juli 2024, yaitu hari trading ke-117. Kita ada 6 ya alertnya hari ini Bapak Ibu. Termasuk BBNI. BBNI ini saya lihat jarang-jarang nih keluar. Alertnya ada agro lagi, bank digital. Biasanya mereka ini barengan sama Arto, tapi kali ini enggak ya. Ada WIM, Wifi, Penen Finansial lagi-lagi ya, keluar dia, lalu Elsa. Nanti kita akan lihat secara detail ya, Bapak Ibu. Ini ada trading, ya, trading snapshotnya saya tidak dapat. Website IDX-nya agak berubah ya, jadi dia tidak memberikan lagi, agak error kalau saya lihat itu. Formatnya tidak sama, tapi nggak apa-apa. Kita ambil dari RTI. IHSG kita ditutup adalah 0,26. Jadi kalau kita lihat kemarin tuh kalau nonton-nonton juga baca berita makroekonomi berita globalnya itu masih sentimen the Fed ya Bapak Ibu, suku bunga dari Amerika ini kemarin katanya non farm payroll-nya kurang baik atau bagaimana lah ya Bapak Ibu. Jadi ada kembali menghangat isu untuk suku bunga. Apapun itu, Bapak Ibu monitor aja lah. Jadi kita akan dalam pembahasan ini kita akan lebih titik berat ke price, discount everything, dan volume validate. Ya, kita lihat price dan volume sajalah. Daripada rumit-rumit nanti berasumsi ya. Oke, jadi dia pembukaannya dia tutup dulu di bawah, Bapak Ibu tidak ada gap, dulu dia naik ke atas, sekarang dia close dan kita lihat tidak ada tarikan atau bantingan ya. Mungkin ini sudah bandarnya juga tidak ada aksi-aksi apa-apa, benar-benar pre-closing ya sudah begitu saja. Total value-nya 11 triliun ya di atas rata-rata sedikit ya kalau kita asumsikan 10 triliun adalah benchmark-nya. Lalu ada net buy sedikit masuk di pasar reguler. Kalau kita lihat Bapak Ibu, asingnya masuknya kemana saja? BBCA. Jadi kalau asing sudah masuk ke BBCA dan ditambah dengan BBRI itu biasanya tidak kaleng-kaleng ya Bapak Ibu. Ini Bank Mandiri hampir 100 miliar. Jadi yang signifikan ini saja. Jadi mungkin asingnya kembali masuk secara signifikan, terutama di BBCA. Kalau lihat BBRI kemarin keluar banyak, sekarang hari ini mulai masuk. Dan saya sudah punya BBRI, averaging di 4.100, saya biarin saja. Biarin saja, nggak usah gatal ya gitu. Jadi orang baru heboh, BBRI, saya sudah masuk waktu itu. Saya tidak punya Bank Mandiri, tidak punya BBCA, karena memang sudah pilih satu ya BBRI. Dan untuk yang net sell ada di Astra Asia Bapak Ibu 173. Nanti kita akan lihat ya Bapak Ibu untuk yang lain-lainnya. Sektor penggunaannya finansial. Ini alertnya Bapak Ibu. Dari BBNI dia keluar, agro juga ada jam 11 ya, bukan jam 10. Jadi sampai jam 10 itu belum ada indikasi alert robot. Ada WIM, Wifi, Panin Finansial, dan Elsa. Nanti kita akan lihat lagi di Rekom dan rekomendasi alert robot lainnya, screening saham lainnya Bapak Ibu. Dan alert ini kalau untuk machine learning Bapak Ibu, dia algoritma di belakangnya adalah deep learning. Jadi big data analysis sebenarnya dia. Jadi datanya perlu harus masuk dulu. Nah dia secara sekuensial Bapak Ibu. Bisa aja dia masuknya jam 11 alertnya. Mau jam 3 sore dia dibanting gitu. Bisa saja ya, misalnya baru keluar wifi jam 4, jam 3 ini di supply masuk, bisa saja. Karena dia sekuensial. Nah ini terkirim melalui Telegram bot Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa juga akses ya, terima besok dia akan Bapak Ibu bisa terima alert ini di Telegram botnya. Bapak Ibu bisa silakan akses robotnya di sini di Elkuan bot. Selain itu bisa juga untuk analisa. Karena kita bisa request bot chat ke Telegram bot ini. Rekam channelnya juga ada di sini Bapak Ibu silahkan join nanti beberapa informasi atau edukasi atau sharing yang lainnya akan di-upload di Telegram channel. Websitenya ada juga sosial medianya. Baik, Bapak Ibu saya bacakan disclaimer-nya. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya 18 tahun lebih di pasar saham Indonesia. Tidak boleh request analisa saham apapun, dalam bentuk apapun ya, karena saya tidak menyediakan jasa analisa saham. Jadi Bapak Ibu, saya akan sharing bagaimana cara untuk menganalisa saham. Jadi nanti kalau saya ketik perintahnya untuk melakukan analisa atau request chart, lalu lakukan analisa, Bapak Ibu juga lakukan hal yang sama. Tidak cukup untuk sekedar cuma mendengarkan, tapi harus melakukannya. Namanya practice make perfect ya. Jadi kita belajar itu learning by doing.
Nah, jadi Bapak Ibu nanti pelajari, lakukan, nanti coba cari style yang cocok dengan Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu cocok dengan style trading volume price, analisa volume price analysis ya, VPA, karena mayoritas sebagian besar saya akan fokus terhadap price dan volume, tidak terlalu memperdulikan di luar hal ini, walaupun kadang-kadang hanya sebagai informasi tambahan. Misalnya, saya buka Sankey diagram, informasi income statement itu hanya untuk mengetahui bahwa oh ini perusahaannya profit gitu loh. Jadi, tapi untuk masuknya saya tetap pakai price dan volume. Oke ya, jangan percaya 100% dengan apa yang saya sampaikan. Bapak Ibu harus belajar sendiri, harus percaya dengan analisa sendiri. Investasi terbaik dari apa yang saya alami adalah investasi terhadap ilmunya dulu ya. Bapak Ibu belajar dulu, belajar dulu, belajar dulu. Saya juga masih belajar sampai sekarang karena market ini kan dinamis sekali. Disclaimer-nya adalah trade at your own risk, risiko ditanggung masing-masing ya Bapak Ibu. Sekali lagi saya ingatkan, jangan pernah trading tanpa trading plan dan wajib menggunakan money management yang baik. Oke, ada ilmunya itu ya. Nah, untuk mau belajar tentang membuat trading plan, saya sudah membuatkan tutorial trading plan. Contohnya kemarin di RMA ya, ada di situ nanti Bapak Ibu bisa lihat lagi. Saya sudah posting di Telegram channel juga. Untuk yang misalnya sampai ke bagaimana trading sebagai sebuah bisnis, bisa ikut workshopnya Bapak Ibu. Ini adalah workshop trading as business dari batch pertama sampai 31. Nah, sekarang kita akan lanjutkan. Nah, tahun ini belum ada workshop, baru ada sekarang bulan Juli, yaitu batch 32 ya, dan 33. Tanggal 27 dan tanggal 10. Ini insya Allah kita lakukan. Jadi ada beberapa orang, Pak Roy, saya sudah ikut workshop batch 17. Saya mau ikut lagi boleh nggak? Ya boleh, karena yang sekarang ini ada beberapa update. Jadi ilmunya, pengalaman dan contoh-contohnya itu sedikit update dibanding yang beberapa batch yang lalu ya. Jadi memang informasinya bertambah juga. Oke, ini dia Bapak Ibu. Nah, untuk batch 32 sudah full ya Bapak Ibu. Mohon maaf ya, jadi ada yang mau cepat mau masuk aja sekarang untuk tanggal 27 ya, untuk batch 32 maaf sudah full. Nah, untuk 33 tinggal 2 Bapak Ibu. Tinggal 2 slot. Ya ini bisa saya tambah sampai 7 ternyata ya, karena ada yang mengulang lalu dia pengen ngajak ini ya temannya. Jadi bisa 7 orang lah di sini Bapak Ibu, nggak apa-apa. Jadi masih ada kesempatan. 2 orang lagi, kita masih lama nih, masih sebulan lagi. Ya, nanti kalau sudah mengikuti workshop ini, Bapak Ibu bisa mengikuti yang kelas advance-nya, namanya volume price analysis ya. Saya lagi order juga ruangan. Nanti kalau memang dibutuhkan batch 34, kita akan bikin lagi. Tapi nantilah, masih lama, saya istirahat dulu. Baik, kita akan pindah ke Telegram bot-nya untuk melakukan analisa. Baik Bapak Ibu, kita sudah masuk ke Telegram bot-nya untuk melakukan analisa saham-saham yang alert hari ini. Jadi Bapak Ibu bisa akses Telegram bot-nya dengan men-scan QR di sini, atau Bapak Ibu cek aja di deskripsi video, ada linknya, tinggal masuk. Nanti Bapak Ibu mungkin tampilannya tidak sama karena ini sudah di custom, tapi perintah-perintahnya nanti Bapak Ibu bisa ikuti dan mengetikkan di kolom red message-nya di Telegram desktop. Saya pakai Telegram desktop ya, kalau pakai HP bisa juga, handset. Pakai web juga bisa, Telegram web. Nah, apa yang kita lakukan di aftermarket close? Pertama-tama tentu kita cek alertnya. Bapak Ibu ketik saja perintahnya. Nah, bagi yang pertama kali menggunakan robot, Bapak Ibu bisa ketik /help ya. Nah, ini adalah list perintah, command list yang ada di Telegram bot. Ini beberapa bertambah, ada yang juga berkurang, tergantung kondisi dan data yang tersedia ya Bapak Ibu. Ini ada SKF yang saya masuk tadi. Jadi ada perintah-perintah untuk request chart, dan juga ada untuk screening saham. Juga ada untuk rotasi bintang untuk sektor 1 sampai 11. Untuk tutorialnya Bapak Ibu ketik saja /tutorial. Nah, gitu ya. Jadi bisa dipelajari lah. Kadang-kadang tutorialnya ini tidak hanya tentang botnya aja, tapi Bapak Ibu misalnya mau ikut belajar volume price analysis, sudah ada di sini ya. Tutorial yang lain-lainnya juga sudah ada. Misalnya tutorial tentang stop loss. Nah, ini ada anti stop loss hunter, ada
Tutorial trading plan juga ada. Jadi yang bilang, Pak, saya mau ikut workshopnya tapi berada di Jambi. Biaya transportasi dan akomodasinya lebih jauh berlipat-lipat lebih mahal daripada workshopnya. Workshopnya saya bisa bayar, tapi transportasinya nggak bisa. Ya, ya belajar lah. Sudah ada sini contoh-contohnya untuk bisa belajar dari YouTube ya, Bapak Ibu. Ada juga yang begitu. Nah, sekarang kita akan mulai. Apa yang kita lakukan di aftermarket close adalah yang kita cek alertnya. Salah. Alert ya. Perintahnya adalah cek alert. Bapak Ibu bisa cek di sini untuk hari ini tanggal 9 ya. Ada BBNI, Agro, WIM, WIFI, PNF, Elsa. Nanti kita akan pilih satu untuk analisa lengkap dan detail. Sisanya kita lakukan analisa singkat. Misalnya saya bahas nanti adalah WIFI atau Elsa. Ternyata besok yang terbang WIM, ya saya mohon maaf. Saya tidak tahu. Pokoknya saya berikan contoh satu analisa. Bapak Ibu lakukan sendiri gitu. Gunakan toolnya, mudah-mudahan metodologinya cocok. Atau bisa pakai tool lainnya, misalnya Bapak Ibu coba menganalisa pakai TradingView, itu boleh saja. Mau lihat alertnya apa di sini, karena trialnya sudah habis, pakai tool sendiri boleh-boleh saja, nggak apa-apa. Oke, sekarang kita akan lanjutkan dengan setelah kita ngecek alert, kita cek rekom. Jadi kalau rekom ini ada screening saham, dia pakai end of the data. Jadi setelah dia di screen, di end of the datanya selesai, maka dia datanya tidak berubah. Kita lihat nih bulan, tanggal, tahunnya. Jadi nanti ini bisa saya ubah coba. Nah di sini Bapak Ibu kita lihat volume price-nya, ADI, sign weakness ya, kemarin naiknya tinggi, termasuk WIKA atau PTPP harusnya koreksi. Pegas nih bearish nih, luar biasa ya. ADI sama PTPP wajar dia koreksi. SMSM juga sudah sign of weakness. Tower nih nggak ada alert ya. Nih, tower nih nggak ada alert Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu kira-kira berminat, lakukan analisa karena dia keluar tertangkap di volume price analysis. Cara lakukan analisa nanti bisa Bapak Ibu contoh apa yang saya lakukan. Ini WIM ada alert ya Bapak Ibu. Oke, nanti kita lihat WIM ada. Di sini ada agro, ada sinyalnya juga BTP sell ya. MBMA buy, WIM ada lagi. WIM ini menarik Bapak Ibu. Lalu di sini untuk price action, Bapak Ibu yang biasa trading pakai price action tanpa memperhatikan volume, di sini sudah ada sinyalnya. Yang bagus-bagus tuh ada yang tulisannya potensial reversal. Nah, itu yang top. Kalau bullish engulfing, dia candlenya mengalahkan candle sebelumnya yang bearish ya. Oke, ini price action Japanese candlestick price action saja. Rocket Jet, ada Agro ada Alert, Excel, ISAT, Tebik. Ini mereka bergerak nih di Rocket Jet dan ada sinyal buy-nya. Contohnya misalnya Excel, Agro ya. Ini misalnya Jet Agro. Dia ada keluar sinyalnya. Jadi screen ini, nah ini dia. Ya ada keluar nih sinyal buy untuk Jet. Jadi kalau buy di sini, jual di sini, buy di sini, jual di sini, buy di sini, nanti kalau ada merah jual. Gitu gampang sekali pakai Rocket Jet nih. Lalu kita lihat ada PWS, Agro lagi, Excel. Ini hampir sama mereka nih. Karena sama-sama Hekinasi ya. Jadi antara Rocket Jet sama PWS sama. Untuk Dead Cross, Mika hati-hati. Mika. Ini BB ini ada alert ya di best time for buying mungkin. Elsa juga ada. Oh ini ada Tower juga ada. Oke itu saja Bapak Ibu yang mau kita bahas. Nanti kita cek dulu dengan SCR Vibum saham ledakan volume. Jadi kalau ada saham yang volumenya meledak pasti ada sesuatu. Ini kok mati? Oh rame kali. BJBR. Wow BJBR. BNII. Elsa, WIM ya, ada WIM ya. Oke deh, ada WINS juga. Jadi nanti ini WIM-nya ada, kita bahas WIM saja ya, Bapak Ibu. Atau Elsa ada juga. Nah, BJBR, BNI, kalau ada waktu kita akan bikin analisa singkat saham ledakan volume. Biasanya mantap itu. Ya. Oke. BJBR kenapa nggak masuk dia alert? Karena masih dikeluarkan dari Big Data Analysis sebab dia bukan Kompas 100 ya. Jadi Bapak Ibu jangan heran kalau sudah nonton tutorial trading plan-nya nggak akan heran bahwa memang sudah nonton tentang robotnya apa itu Deep Key Learning for Trading di sini bahwa memang BJBR tidak akan ada alertnya karena dia di luar Kompas 100.
Dulu ya, dulu dia kompas 100. Sekarang kita lihat ECR Extreme. Nah, saya dulu beli BBRI ketika dia sangat ekstrim ya. Jadi ada berapa saham yang sekarang Extreme Fear. Tapi ini saya nggak kenal saham-sahamnya jadi tidak oke. Kecuali Akra nih. Akra nih Fear kenapa ya? Akra apa? Tidak, SKF Akra. Ini perusahaannya bagus sebenarnya. Apa yang terjadi sampai dia ekstrim? Kalau kita lihat tahun 2023, double digit. Revenue-nya turun ya, di top line-nya turun, di bottom line-nya naik. Oke. Tapi nggak akan kita bahas. Silakan Bapak Ibu kalau mau sell on strength misalnya SMRA sudah extreme grade, SSMS sudah extreme grade. Lihatlah itu dekat-dekat zona supply bisa profit taking dulu. Karena khawatir besok turun. Sekarang kita akan SCRW extreme. Nah, ini kalau untuk mau lihat yang weekly-nya STM bisa juga. Nah, untuk yang weekly BTPM udah sangat-sangat fair. Nah, itulah begitu ya Bapak Ibu. Oke. Apalagi sekarang bilang SR Panic. Ini kalau metode kita ingin mencari saham saing habis panik, terbitlah hope. Menggunakan rotasi saham dengan pusat rotasi adalah composite. Jadi beberapa saham yang berada di zona panik, mungkin dia ada alertnya. Nah, itu bagus itu. Misalnya ada nggak ya Pegas lemah Sido. Apa Tebik ya? Tadi Tebik ada keluar di mana itu kalau nggak salah. Ini nggak ada yang alert nih. Cuma Star Tebik. Oke, nanti saya akan cepat-cepat. Oh, Tebik berputar-putar ya. Berarti ya dia zona panik menguat mungkin ke arah hope. Mudah-mudahan. Oke, silakan Bapak Ibu lanjutkan untuk screening saham ya. Ketika saya perintahkan itu banyak SCR untuk melakukan screening. Sekarang kita akan mulai pembahasan composite. Kita mulai dengan Speedo Composite. Apakah masih ekstrim? Iya masih ekstrim ya Bapak Ibu. Nah, ini bisa 2-3 hari dia ekstrim. Kalau sudah ekstrim biasanya sudah ada aksi-aksi untuk profit taking atau dia main di weekly gitu. Atau yang main nih fund manager besar hingga dia tetap ekstrim tetapi mainnya di weekly. Oke, kita cek weekly-nya. Star Speedo Composite. Kita lihat weekly-nya. Ya, weekly-nya berada di zona grid. Kalau seandainya memang pendorongnya adalah time frame weekly, nanti kita lihat, maka wajar dia naik. Karena weekly-nya menjadi pendorong, artinya bukan pemain-pemain kecil lah. Jadi memang fund manager atau pemain besarnya masih ada yang masuk terus untuk bermain di weekly, terakumulasi di weekly. Tentu di daily-nya saat koreksi, tapi weekly-nya tetap grid, kita bisa jadikan itu sebagai buy on weekly. Karena weekly-nya itu lebih strong ya, biasanya daripada daily. 60 menit itu lebih monthly lebih strong dari weekly lebih strong daripada daily ya, daily lebih strong daripada hourly gitulah untuk tren. Sekarang kita akan lihat dengan star channel. Catatan kita adalah kompositnya positif ya. Positif berapa tadi? Ya, positif pokoknya Bapak Ibu bisa lihat di sini secara relatif. Jadi harus pakai kalimat relatif lagi-lagi. Secara relatif terhadap pergerakan komposit tekno ini menguat Bapak Ibu, masuk ke zona hope. Lalu kita lihat non-cyclical dan properti terjadi penguatan relatif terhadap komposit walaupun mereka berada di zona panik. Dan kita lihat industri konsisten dia menguat terus tapi masih underperform karena dia belum crossing di area sini ya. Oke, dia mengarah ke hope, habis panik terbitlah hope, ini sektor industri. Kalau infra dia melemah malah basic malah melemah. Energi ini kalau kita lihat mudah-mudahan saya tidak salah terjadi pelemahan secara relatif terhadap komposit hari ini. Yang menguat adalah ADX Tran. Finance melemah, ini sektor apa ya? Lupa saya. Finance sektor nomor 4 ya. Nah, ini warna apa nih data yang akan dicek. Numpuk dia susah. Oke, itulah kira-kira untuk komposit. Jadi kita bisa lihat ada trans yang ini ada properti dan non cyclical mulai bottoming, industri sudah mulai ada penguatan, mudah-mudahan tekno juga mulai ada penguatan.
secara relatif terhadap pergerakan composite. Tapi sektoralnya, sahamnya silahkan cek masing-masing. Sekarang kita lihat VPA Weekly Composite. Nah, kita lihat dulu composite-nya, apa yang terjadi, dan kita kalau dalam membahas composite di weekly ini, kita harus catat bahwa volumenya belum valid. Kita validnya nunggu hari Jumat. Hingga, karena volumenya kecil, maka dia akan sinyalnya mengatakan no demand. Oh, ini kenaikan ini tidak ada demand, kata dia. Padahal bukan tidak ada demand, volumenya aja belum cukup, ya. Itu adalah penjelasan dalam volume price analysis. Volumenya masih low, ya wajar saya masih hari Selasa, tunggu sampai hari Jumat, spreadnya juga masih low. Lihat, dia kencang-kencang di sini sebenarnya bertanda bahwa exhausted, di atasnya ada zona supply ya. Ya, saya zona supply. Jadi yang memang kita tunggu adalah ini adalah low. Kita tunggu high-nya di sini dengan adanya retracement. Dia sini adalah entah di mana dia berhenti, tapi kita tunggu sampai dia terbentuk high low. Baru dia bisa naik ke atas membentuk higher high. Jadi pattern ini yang kita tunggu di penghujung. Saat dia ini akan membentuk all time high di composite. Harus ada pullback-nya supaya dia mengambil demand di bawah. Itu weekly-nya. Kita turun ke VBP dulu. Untuk weekly-nya kita lihat composite yang tadi saya bilang, oh di atas ini ada supply ya. Kalau nggak ada supply, dia demand-nya lebih besar, maka dia akan kencang. Jadi di sini sebenarnya dia ada supply yang menekan ini, yang menekan di sini, ini yang candle merah ini sell mother candle, ini sell mother candle, ini sell mother candle. Tentu supply-supply itu ada di atas ya Bapak Ibu. Nah, ini alangkah idealnya kalau dia apakah di sini dia turun retracement dulu untuk naik ke atas. Jadi kalau dia turun, kita malah, kalau sebagai saya sendiri yang punya cash, malah saya berharap dia turun nih Bapak Ibu. Supaya sebelum dia berangkat, dia ambil dulu order-order saya yang turun. Ada banyak ya, MBMA, DRMA, saya belum dapat full power, baru dapat paling berapa lot saja. Itu gara-gara break up. Saya berdoa supaya turun dulu, ngambil order saya. BBRI masih ada, tunggu pullback-nya. Semen Gresik masih ada, ya banyak lah. Telkom masih ada, ya banyak yang belum dapat full power, tapi sudah positif. Oke, jadi kalau saya sih berdoa supaya koreksi dulu untuk menyelesaikan swing high low-nya. VPA Composite. Sekarang kita daily supaya lebih jelas di manakah ordernya. Nah, kalau sebenarnya di daily dia tidak begitu mulus-mulus amat, sudah ada supply yang candle-candle supply yang masuk di sini ya. Dan lihat pattern-pattern ini pertanda memang sudah ada supply masuk, tinggal dia turun ke bawah saja. Nah, masalahnya dia turun ke bawah ini, apakah jebol ke bawah, apakah berhenti di gap sini, ataukah berhenti di demand ini. Nah, ini yang kita harus pintar-pintar mengatur money management ya. Tapi saya sih lebih senang kalau dia turun, paling nggak gap yang di sini tutup dulu gitu. Sinyalnya tidak ada untuk hari ini, volumenya di bawah rata-rata, spreadnya di bawah rata-rata, close juga mid. Jadi nanggung ini, saham-saham kentang ini. Nanggung ya. Nah itu dia Bapak Ibu. Sekarang kita lanjut ke VBP Composite. Untuk VBP Composite, sekarang dia memang terjadi pertarungan di zona supply and demand di sini dia Bapak Ibu. Oke. Kenapa dia tertahan di situ? Di sini ada supply and demand, SND. Di sini ada supply. Tadi di weekly nggak kelihatan, tapi ada dia yang masuk sana. Di atas ini juga masih ada. Ini masih ada. Sini masih ada. Jadi yang menekan-nekan, terutama ini juga menekan masih ada. Dan dia kalau besok ini candle merah ke bawah red sampai bentuk close di bawah low ini ya, ini yang zona ini menjadi supply, yang inilah yang saya tebal ini, maka dia mungkin akan turun ke bawah. Nanti kan kita cari, ini ada supply, ini ada gap dulu, nutup dulu ya. Ini ada gap ya, ini ada. Nah, kalau mau besar di sini, kalau mau kecil fokus di sini. POC lah namanya. Nanti saya coba di workshop yang baru ini, saya coba beri penjelasan ini juga. Supaya bisa baca ini dengan baik ya. Oke, itu untuk composite ya Bapak Ibu. Coba PIF-nya gimana? PIF composite. Udah masuk belum datanya? Foreign flow. Ayo, foreign flow-nya
masuk ya, tapi memang kenaikan ini sepertinya untuk foreign play composite dia hari ini 166. Tapi kalau kita lihat memang kenaikannya tinggi, ini turunnya dalam, volumenya besar. Nah, ini kenaikan ini sepertinya belum disupport oleh asing. Ya, sebesar ini nih belum disupport oleh asing nih. Kecil-kecil saja. Mudah-mudahan nanti kalau udah masuk asingnya larinya lebih kencang membentuk all time high. Jadi itulah. Sekarang sebelum kita analisa sahamnya secara mendetail, kita cek dan kita lihat portofolio volatility map dan korelasinya dari saham yang alert. Untuk hari ini tanggal 9, perintahnya adalah portofolio volatility map ya. Tuh. Nggak ada pula. PVM. Saham yang mulai BBNI, spasi Agro, spasi WIM, spasi Wifi, spasi PNLF, spasi Elsa. Oke, ada 6. Kita akan lihat bagaimana volatilitas mereka untuk data 12 bulan ya Bapak Ibu dari saham yang alert hari ini, dan kita compare lah dengan kompositnya. Sumbu kanan adalah volatilitas. Kalau Bapak Ibu tonton tutorialnya, nanti akan saya tampilkan di sini kalau bisa. Dia adalah standar deviasi ya Bapak Ibu. Semakin besar standar deviasi, dia semakin volatil untuk daily average return-nya. Kalau kita lihat agro, ini lihat daily average return-nya turun terus. Ya, mungkin setelah heboh bank digital selesai, dia bottoming. Lalu WIM ini dalam 12 bulan, dia masih di bawah return-nya composite ya. Jadi kita lihat mungkin dia sudah naiknya beberapa kali, nanti kita lihat lah analisanya. Tapi dia cukup volatile ini Bapak Ibu, dia berarti turunnya sempat dalam gitu ya. Volatilitasnya tinggi. Oke, di sini ada BBNI paling stabil dia pergerakan dibanding saham yang lainnya, dan daily average return-nya juga dalam 12 bulan sudah di atas composite. Jadi slow dia Elsa, PNLife, Vivi. Ini kalau untuk nge-swing yang benar-benar nge-swing dia adalah WIM ya Bapak Ibu. Oke, agro mudah-mudahan dia sudah bottoming. Sekarang kita lihat dengan korelasi, perintahnya adalah PCM, Portfolio Correlation Map. Kita lihat kita lihat ya, ini saham-saham yang korelasinya bagaimana dia berkorelasi. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat, datanya sama 12 bulan. Kita lihat, yang kita cari adalah saham-saham yang tidak berkorelasi, justru yang berkorelasi rendah artinya. Contohnya agro. Kalau Bapak Ibu punya agro, boleh beli WIM karena korelasinya kecil. Boleh beli Wifi atau boleh pilih PenLove, tapi jangan masuk ke Elsa. Boleh BBNI. Jadi gitu, kita cari yang di bawah 0,5. Kalau punya BBNI, boleh masuk beli WIM, tapi jangan beli Wifi. Jangan masuk PenLove, tapi boleh beli Elsa. Jadi nanti portofolio Bapak Ibu itu saling korelasi itu boleh saling menegasikan positif negatif, tapi korelasinya kecil, dia independen gitu. Artinya kalau lagi market crash, ada sektor-sektor yang tetap positif dan dia tidak terlalu dalam ya perbedaannya. Kalau korelasinya tinggi, kebetulan sektor itu jatuh, wah itu merah semua itu. Itu paniknya udah bisa kita psikologi trading bisa kena. Oke, tadi kita akan bahas apa? Saham apa tadi ya? WIM ya, WIM. Mohon maaf kalau saya bahas WIM, ternyata yang besok terbang BBNI. Mohon maaf. Sekarang kita cek alert WIM. WIM kenapa WIM ya? Tadi SCR Vivo. Salah satunya karena saham ledakan volume. Jadi ledakan volume itu ada BJBR, BNI, Elsa, ada WIM ya, dan WINS. Kita bahas WIM nih karena ledakan volume. Kita lihat dengan Speedo dulu. Alert dulu ya. Kita cek alert WIM. WIM ini fresh atau memang sudah naik tinggi? WIM freshnya di bulan Juni. Jadi belinya Bapak Ibu memang sebaiknya kemarin antara tanggal 21 sampai tanggal 26 ya. Atau ini sekarang dia sudah alert ketiga. Artinya kalau udah naik tinggi, mungkin dia mainnya kita akan main di weekly ya. Tapi kalau main daily dia sudah 3 kali. Atau mungkin dia sudah berada di berapa kali alert di fase akumulasi, dan fase akumulasi mau selesai ya. Kita lihat ya. Artinya nih sudah ada sesuatu lah kalau alertnya banyak begini dan dia belum naik tinggi. Kita cek dulu dengan Speedo WIM, apakah sudah ekstrim? WIM-nya mudah-mudahan belum.
Grid dia. Artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kalau dia berada di zona grid begini, mudah-mudahan masih aman, masih bisa naik. Kita lihat dengan uh, W, Speedo, WIM. Nah, kita lihat weekly-nya. Tadi saya sebut-sebut bahwa dia bermain di time frame weekly. Netral, memang ini baru naik ya. Kalau di daily-nya masih di grid dan weekly-nya masih netral, mungkin gendong ya. Daily-nya menyeret weekly supaya weekly-nya juga bergerak grid, artinya demand-nya supaya lebih besar. Saat ini untuk supply di weekly sama besar dengan demand di weekly. Oke, kita lihat dengan star WIM. Ini rotasi bintang, Bapak Ibu. Pergerakannya relatif terhadap pergerakan komposit. Untuk daily, dia sepertinya berputar-putar dan hari ini mengarah lagi ke arah grid ya. Jadi memang sempat beberapa waktu lalu dia menguat. Ini alert pertama, alert keduanya mungkin di sini dia. Sementara non cyclical mulai ada pembelokan, artinya mulai ada penguatan relatif terhadap komposit. Kompositnya menguat di hari ini. Baru kita lihat dengan W star. Sekali lagi kita cek weekly-nya. WIM. Nah, kalau dia pakai weekly, nah ini yang saya bilang bahwa kita harus pakai weekly karena dia mungkin mainnya di weekly. Kita lihat, untuk chart weekly, walaupun dia belum hari Jumat, tapi kita bisa meyakini bahwa dia sudah crossing. Kita sebut ini sebagai habis panik terbitlah hope. Istilahnya memang masih panik, tapi habislah panik ya. Nah, terbitlah hope. Ini yang penting. Jadi kita beli di sini mudah-mudahan masih bottoming main di weekly. Kalau nanti dia sudah 3 bulan atau 4 bulan atau nanti pas window dressing dia di sini, kita jual. Kalau kita baru beli dia sudah di zona grid ketinggian, Bapak Ibu, itu rawan untuk koreksi dia berputar siklusnya masuk ke fear. Sekarang kita lihat star S, kita ganti pusat rotasinya menjadi sektor non cyclical. Ini ada non cyclical, nomornya berapa? Ini ada 8. Star S8. Kita pusat rotasinya kita ganti sekarang. Nah, kalau pusat rotasinya kita ganti daily, ya dia berada di WIM gitu juga, masih ada di situ. Sekarang, ya dia sama-sama ya, masih berada di zona grid. Sekarang kita lihat yang lain-lainnya apa? Oh, ini GGRM nih ke bawah nih. AMRT yang paling menguat ya. SSMS sudah menguat juga. Oke, itu. Kita lanjut dengan VPA monthly WIM. Kita cek chart monthly-nya. Kita tidak trading di monthly, tapi apa yang terjadi di monthly? Oke, dia dari tahun 2016 akhirnya dia mempunyai satu siklus besar Wyckoff, Bapak Ibu. Ini pernah saya analisa juga. Mungkin ini bisa ditarik ya, karena sebelah sini tentu menjadi demand ya. Mungkin ini nanti turun. Nah, ini ada bahu lagi satu kalau dia ke bawah. Oke, ini spiky karena dia pakai chart monthly. Dalam satu candle ini adalah monthly, padahal kalau daily ini ada 20 candle ya kalau normal. Baik, ini adalah fase akumulasi, reakumulasi, ini marking up, distribusi, marking down. Mungkin dia ada distribusi, lalu ada distribusi, kalaupun dia bottoming lagi, dia kembali di mana demand berada, dia akan kembali ke sana. Tapi tergantung nanti volumenya ya. Kita lihat VPA weekly WIM. Nah, kita cek weekly-nya. Dengan begini kita targetnya nggak usah tinggi-tinggi Bapak Ibu, karena yang pasti di sini pasti banyak yang nyangkut. Karena ini ada killing nih hardly ya, candle mother candle tapi sell dia. Ini candle besar ya Bapak Ibu. Ini untuk mengimbangi dari sini karena sebelum ini terjadi di sini adalah zona demand. Begitu dia jebol ke bawah, ini menjadi supply and demand. Jebol sekarang dia menjadi supply. Kita belajar ini di workshop volume price analysis ya, yang begini-beginian. Ya, rally based rally, drop based drop gitu. Ini adalah sekarang menjadi supply. Jadi kalau mau naik, kita jualnya di zona ini. Sekarang kita lihat untuk weekly tentu no demand, volumenya belum selesai, chartnya belum selesai dari Jumat, tapi kita lihat ada struktur akumulasi, ini marking up, lalu dia distribusi, ini redistribusi. Sekarang kita lihat apakah dia sudah bottoming atau enggak di zona ini. Ini pakai chart weekly. Kita lihat volumenya belum ya. Kalau lihat volumenya belum. Artinya nanti mainnya jangan berharap Bapak Ibu dia bisa sampai di sini. Nah, jangan berharap karena di sini ada sangat besar dan di sini ada supply. Artinya kalau buat trading plan ini banyak yang nyangkut nih zona ini. Nah, kita jual-jual candle di daily yang paling dekat sebelum yang nyangkut ini keluar ya, orang-orang di WIM yang di sekitar harga
1700 ini keluar, kita sudah keluar dulu, jangan gantian, kita yang nyangkut, dia yang masuk, jangan malah beli di zona ini. Jadi kita keluar, nanti kalau kita keluar dia turun lagi, ya kita beli lagi. Biarkan aja yang nyangkut-nyangkut di sini, nggak usah diperhatikan nasib mereka. Sekarang kita lihat VPA WIM. Oke, ini daily ya. Kalau daily kita lihat ini adalah distribusi, bam, ini ada gap. Jadi kalaupun ini lewat gap ini, mudah-mudahan kita bisa, kalaupun masih punya sisa di sini bisa jual gap ini karena biasanya dia ngejar gap. Drop ini adalah redistribusi. Marking down lagi, redistribusi, ada gap, sekarang gapnya tutup. Nah, kecil memang gara-gara terlalu kontras, dia terlalu tebal. Di sini Bapak Ibu ada selling climax, auto reaction, secondary test, boom, tes lagi. Sudah terbentuk pattern di sini. Stop loss 900 kurang 2 tick. 1 tick adalah 5 rupiah, berarti 890. Saya kayak dejavu ya bahas ini. Oke, 890 dia adalah stop loss. Jangan pernah tidak pasang stop loss. Oke, ini yang untuk konservatif karena dia bottoming di sini. Kalau untuk agresif di mana? Ah, ini dia yang di bawah ini bisa jadiin stop loss. Oke. Kalau udah break di atas ini 1285 di break, stop lossnya nanti naik ya ke sini, namanya trailing. Mau jualan di mana? Ini jadi pertanyaan. Kalau sih saya lihat setinggi-tingginya di sini ya. Setinggi-tinggi ya, paling tinggi. Tapi kalau dia menyentuh ini bisa jual dulu. Kita lihatlah. Karena kenapa saya nggak di sini saja? Ini ada gap yang mungkin dikejar. Kita lihat dengan VBP weekly dulu. Weekly WIM. Jadi ini kalau alertnya 3 kali, ini adalah analisa ketiga. Mudah-mudahan konsisten apa yang saya omongin. WIM di sini ada saat ini akan menjadi demand. Ini disebut dengan demand zone. Kalau secara teori sangat textbook kalau WIM ini turun ke bawah. Jadi yang berasal dari demand akan kembali menjadi demand. Karena siklus Wyckoff itu kan gini. Akumulasi, marking up, distribusi, marking down, akumulasi lagi. Nah, ini mungkin dia turun. Cuman di antara turun ini mungkin dia ada naik-naik sedikit. Karena lihat pola kiri sama pola kanan mulai berbeda ya. Karena ini pasti ada yang bermain ya. Karena proses gini adalah proses restribusi. Baru ditekan ya kalau barangnya sudah habis. Ini masih ada yang LED namanya kalau di volume price analysis. LED institution exit. Nah itu dia begitu. Nanti dia akan cari demand biasanya. Demandnya kelihatan di sini ya. Jadi nanti kalau mungkin setahun lagi atau 2 tahun lagi kita lihat chart WIM bisa sampai bawah ini, mungkin dia mau melengkapi respect terhadap struktur Wyckoff. Karena di sini kita lihat dia respect ya. Gitu. Di sini ada sedikit dia respect di sini. Oke. Itu jadi kalaupun mau setinggi-tingginya Bapak Ibu, kita jualannya yang di sini. Yang ini mana? Ini dia. Jadi setinggi ini kena yang ini jual lah. Tapi nanti di daily. Yang di sini kalau mau jual sebagian pakai yang di sini di mana itu? Ini dia. Kita lihat di daily VBP WIM. Ya, fungsinya adalah untuk mengecek di mana kita mau jual, di mana boleh. Oke. Kalau mau fast trade, bukan fast trade sebenarnya. Sebenarnya ini risk reward ratio sudah dapat untuk yang agresif. Bapak Ibu bisa lihat ini ada sedikit gap, tapi kalau yang besarnya di sini ya, ini cylinder candle ya. Jadi ini juga ada ya. Jadi kalau kita Bapak Ibu sudah beli kemarin atau nanti belinya ini stop loss yang agresif, stop belinya ini mulai ke atas. Risk ini reward. Ya, jualnya di sini ya. Ini untuk yang agresif. Ambil stop loss yang dekat, profit taking yang dekat. Tapi yang konservatif, ngambil di sini misalnya stop loss, profit taking di sini bisa jual juga. Mungkin ini adalah jual 20%. Di sini bisa jual juga karena ada gap, mungkin 20% sisanya. Di sini bisa jual 50%. Sisanya let profit run lah. Jadi kita jual bertahap-bertahap. Stop loss sambil itu dinaikkan. Karena
kita tidak boleh mengabaikan bahwa di sini nih banyak yang nyangkut. Mungkin salah satu dari Bapak dan Ibu atau teman-teman ada yang nyangkut di sini. Ya, gunakan itu untuk exit ya. Sekarang kita akan lihat evol WIM. Nah, kita lihat ini ke gambar nggak ini ya, powerbox. Ya lumayan lah, tapi kalau mau lihat powerbox besar dia tentu harus break ini. Sekarang ini untuk yang agresif beri stop loss cuma bisa di sini. Kalau kita lihat powerbox yang besar, stop loss yang untuk konservasi masih di atas. Karena ini yang besarnya ada di atas ya. Dia nutup gap. Berikutnya kita akan lihat dengan wave. Wave WIM. Ini wave ini WIM ini kalau kita baca David West, dia bilang Elliott wave itu keren, benar saham itu bergerak di dalam bentuk gelombang, tidak ada saham yang bergerak lurus, tetapi dia tidak ada validasi. Sementara price itu harus divalidasi volume, maka David West membentuk nama ini. Nah, dia harus ada volume untuk. Nah, di sini kita lihat low, high, low, high. Ini sudah hijau ya, mungkin dia sudah terjadi perubahan tren. Divalidasi oleh volume. Berikutnya kita lihat DOM. DOM ini adalah kita membandingkan di data reguler asing versus lokal untuk WIM. Nah, ini ada nggak ya? Atau kecilnya aja? Untuk hari ini kalau dilihat rasionya asingnya lumayan 14% Bapak Ibu, lokalnya 85,9 dalam hari ini ya. Dalam 5 hari dia 5,7%, asingnya dalam 20 hari 5,2%, dalam 50 hari dia 3%. Nah, ini dalam 100 hari kecil 0, dan dalam 200 hari 0, jadi mudah-mudahan hari ini memang besar ya. Untuk memvalidasi itu kita cek dengan foreign flow PIF WIM. WIM kalau kita lihat nggak terlalu ini ya Bapak Ibu, kadang keluar, kadang masuk, kadang keluar, kadang masuk, jadi gitu ya. Di sini kadang merah 3 hari, satu hijau, merah lagi, tiba-tiba dia spiky, tidak ada signifikan. Itu untuk foreign flow perbandingan dengan price-nya. Tapi kalau kita lihat untuk hari ini asing yang masuk 1,25 miliar dalam 5 hari dia kalau dinetkan dia berubah menjadi net buy 1,15. Dalam 20 hari dia membesar sedikit menjadi 2,9. Dalam 60 hari dia membesar menjadi 7,9 miliar. Dalam 1 hari ternyata ada net sale besar di antaranya. Kalau kita kumulatifkan tetap menjadi net buy, tapi dia turun menjadi 1,0 ya miliar. Jadi seperti itu Bapak Ibu untuk foreign flow di WIM ini. Secara struktur Bapak Ibu saya katakan wajib pakai stop loss karena tadi di monthly-nya kita menemukan demand zone di bawah. Jangan berani coba-coba tidak pakai stop loss di saham WIM ini ya. Apalagi nanti dihentak dengan dinaikkannya cukai ya, cukai pita, cukai. Makin ada justifikasi untuk turun ke bawah. Ya, seperti itulah. Yang penting kalau mau masuk WIM, kayak tertarik, masuk dengan manajemen yang benar, lalu stop loss wajib dipasang. Karena ada resiko dia juga dari chartnya. Di dalam workshop kita belajar banyak risiko, dari risiko perusahaan, dari risiko chart, ya, dari risiko stop loss, itu ada belajar kita nanti. Oke, berikutnya kita akan lihat tren WIM. Untuk chart trend, Bapak Ibu, dia financial ratio-nya untuk Q1, EPS grow-nya minus ya, 0,4. Lalu kalau kita percaya dengan valuasi metode ini, yang sudah ada tutorialnya, dia under value. Target jual di 2,5. Lumayan juga nih ya, Bapak Ibu. 54% nih, kalau Bapak Ibu beli 100 juta, profitnya 54% ya. Jadi jualnya sekitar 2.500 ya, di sinilah ini. Di atas ya, Bapak Ibu, di atas ini. Ya, 30-40% juga lumayan lah ini, Bapak Ibu. Oke, sekarang kita lihat dengan kita apa lagi yang kita bisa lihat? Udah hijau ya dia Bapak Ibu, dan sementara MACD Golden Cross bullish up ya. Sekarang kita lihat dengan PWS Pitu Walusiwa WIM. Lupa tadi, Sankey-nya perlu nggak ya? Sankey oke lah. WIM kalau kita pakai PWS dia memang indikasinya ada buy di OBV dan dia sudah up nih. Sebenarnya sudah up.
eh volumenya sangat besar, spreadnya sangat besar juga, close-nya tinggi, dan yang penting sini ada terjadi akumulasi. Setelah itu kita lihat juga sudah oke dengan adanya munculnya flower ini atau support kuatnya, dan sudah ada sinyal buy beberapa kali yang lalu. Sekarang ini alert yang ketiga kali. Jadi memang kalau dia masuk ke zona abu-abu itu adalah posisi kita buy on weakness ya. Oke. Lihat nih WIM gimana nih? SKF, Sankey Financial WIM. Kita lihat. Kalau kita lihat di bottom line, dia double digit ya, bagus persen. Saya tidak terlalu mau ngutak-ngatik ini karena bukan keahlian saya, tapi secara visual, oke, ini perusahaannya memberikan profit yang meningkat double digit, lalu revenue-nya juga double digit. Tapi dia tahun 2003, mudah-mudahan 2004 ini dia bisa double digit lagi. Oke. Itu dia Bapak Ibu analisa lengkapnya. Sekarang kita akan lanjutkan beberapa saham dengan analisa singkat. Kita mulai BBNI. Mungkin ya BBNI besok karena saya bilang jarang-jarang alert BBNI, dia malah besok terbang ini. Tapi yang saya analisa WIM. Ya mohon maaf Bapak Ibu analisa lengkap silahkan ya. BBNI dia alert terakhir itu tanggal 24 Januari. Oke, berarti sekarang setelah berapa bulan tidak ada alert, sekarang ada lagi. Berarti ini fresh ini Bapak Ibu. Kemarin BBNI kalau nggak salah dia ada ini ya, ekstrim. Coba saya cek. Oke. Nah, untuk BBNI, Bapak Ibu, saya sudah bikin analisanya tanggal 8 Mei. Saya ajak Bapak Ibu yang berminat dengan metodologi buy on weakness, beli saham BBNI saat dia extreme fear. Tanggal 8 Mei sudah dibuat tutorialnya dan screeningnya. Ya, jadi bagi yang dulu ikut metodologi ini, mungkin sekarang sudah bagus ya, sudah profit. Gitu loh Bapak Ibu. Jadi memang BBNI ini kalau metode dari Big Data Analysis, dia baru fresh. Tapi kalau mau pakai yang Extreme Fear, ya yang saya selalu ungkapkan itu, dia sudah masuk ini. Cantik dia masuknya. Oke lah ya, jadi alertnya fresh. Kita mulai dengan Speedo sekarang. Speedo BBNI. Jadi tanggal 8 Mei, kalau nggak salah, dia berada di zona ekstrim. Kita beli di situ, buy on weakness. Sekarang sudah di grid. Kita cek lagi ya, Bapak Ibu, Speedo BBNI ya. Jadi BBNI ini untuk daily dia berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek juga dengan Star BBNI. Dari rotasi bintang, sebentar. Dari rotasi bintang Bapak Ibu, untuk penutupan tanggal 9 Juli, secara relatif terhadap pergerakan komposit, BBNI ini sudah masuk ke zona grid. Dia lewat jalan belakang sepertinya. Sementara di sektor finance-nya, dia relatif terhadap komposit, malah jatuh ke fear. Itu ya, ini harus dilihat weekly-nya Bapak Ibu. Oke, kita bantu ya. Star BBNI, saya lihat weekly-nya, karena penasaran juga. Ini alert pertama. Oh iya, jadi acuannya nanti weekly ya Bapak Ibu. Jadi weekly-nya ini dia mulai bottoming. Mudah-mudahan nanti kalau dia masuk ke sini habis panic terlebih dahulu, nanti mulai pas window dressing dia sudah berada di grid. Kalau Bapak Ibu beli saham BBNI tunggu dia masuk zona grid, itu sudah ketinggalan. Nah, disinilah kita kalau ada alert kita beli di zona-zona panic untuk weekly. Berarti acuannya weekly, mainnya jangka panjang, bisa 6 bulan gitu ya, atau setahun hold-nya. Kita lihat dengan VPA BBNI. Untuk VPA, dia malah menjadi the best time for buying ini, Bapak Ibu. Kita kemarin alert paniknya di sini ya, dia panik kita beli, di sini masih panik. Baru low, di sini mulai bottoming. Ya, kalau belajar volume price analysis, ini kita sebut dengan preliminary supply. Ini adalah selling climax. Ini auto reaction atau rally. Ini adalah secondary test. Boom, selesai sudah. Maka kesananya mungkin ada akumulasi sedikit-sedikit. Maka ini disebut dengan the best time for buying ya.
maka dia turun ke bawah menjadi second chance to buy. Ya, seperti itu. Mungkin pendekatannya bisa lebih cocok nanti ke ini ya, Bapak Ibu, apa namanya, tutorial the best time for buying-nya DRMA. Ini juga bagus sebenarnya, Bapak Ibu. Oke, berikutnya kita akan lihat foreign flow. PIF BBNI. Foreign flow untuk BBNI, berikut ini adalah foreign flow untuk BBNI. Bapak Ibu bisa lihat kalau dari foreign flow dia bergerak naik ya. Sahamnya naik ya. Asingnya turun, yang warna merah ini adalah net sell, asingnya keluar, warna hijau adalah asingnya masuk. Kalau asingnya masuk, sahamnya naik. Nah, ini tandai dengan ini adalah akumulasi asing, tapi di sini kemudian ada distribusi, maka sahamnya turun disebut dengan marking down. Nah, kita lihat Bapak Ibu, untuk hari ini asingnya keluar cukup besar, sebesar net sell 82,3 miliar, dalam 55 hari dia 269 miliar, dalam 20 hari dia net sell sebesar 544 miliar. Nah, dalam 60 hari makin besar, 1,9 triliun. Waduh, luar biasa dalam 3 bulan terakhir ya. Dalam 1 hari dia mengecil ini net sell-nya, tapi tidak besar, 916 miliar. Lalu kita lihat, dalam 5 hari aja dia 269. Di sini kalau kita lihat ke belakang, net sell semua nih Bapak Ibu udah turun. Jadi sahamnya naik, di sini asingnya turun. Tidak ada korelasi. Kalau kita baca seluruhnya juga, sebenarnya dalam 1 hari asingnya keluar terus nih ya. Oke, itulah untuk foreign flow BBNI. Kita lihat dengan berikutnya, saham-saham berikutnya adalah Agro. Kita cek alert Agro. Agro ini bank digital atau bank raya, Bapak Ibu bisa lihat dia alert freshnya bulan 5. Mulai ada alert, tiap bulan dia ada. Ini adalah alert pertama di bulan Juli, Agro ya. Kita mulai dengan Speedo Agro. Biasanya dia bergerak berbarengan dengan saham-saham bank digital lainnya, tapi kali ini kayaknya dia alert sendiri nih. Grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply untuk Agro. Kita lihat dengan Star Agro. Nanti Bapak Ibu cek weekly-nya ya. Agro kalau dari kemarin-kemarin kita sebut dengan habis panik terbit lahop. Hari ini ada alert lagi, dia langsung melompat ke hope. Nah, kalau sudah berada hope, kita berharap siklusnya dia bergerak menuju grid untuk daily. Silahkan cek weekly-nya. Kita lihat dengan VPA Agro. VPA Agro, mudah-mudahan dia sudah bottoming Bapak Ibu. Ini dia turun-turun terus. Ini adalah selling climax ya. Nanti auto reaction secondary test, tapi volumenya tidak kelihatan. Sekarang dia tidak berhasil. Mungkin dia bisa turun lagi membentuk double bottom ya, mudah-mudahan. Karena ini ini secara visual saja ini terlalu besar ya. Ini kalau kita lihat dia sih, kalau melihat ininya dalam rata-rata dia sudah tinggi nih Bapak Ibu, di atas rata-rata, spreadnya juga besar. Jadi secara visual memang tampaknya kecil, tapi kalau dari perhitungan dia ini sebenarnya sudah di atas rata-rata. Kalaupun dia turun ke bawah, mudah-mudahan dia menguat di weekly-nya menjadi double bottom ya. Jadi kalaupun dia mau naik ya nggak apa-apa juga Bapak Ibu. Kalaupun ini karena ini sudah rapi nih, low high high low higher high, high low higher high. Nanti kalau udah bentuk higher low higher high lagi. Stop loss Bapak Ibu, kalau yang agresif bisa di sini, yang konservatif bisa di bawah 202 ya, di 202, 204 kurang 2 tick. Oke, kita lihat saham lainnya. Agrowim sudah Wifi, alert Wifi. Wifi ini freshnya bulan April. Nah, ini udah tinggi nih harusnya naik Bapak Ibu, karena sudah bertubi-tubi alertnya tiap bulan ada 2, ada 3 ya. Kita mulai dengan Speedo Wifi. The grid, berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita lihat dengan, ya ini zona grid ya Bapak Ibu. Nih, zona grid. Kita lihat dengan Star Wifi. Star Wifi dia berputar-putar di zona grid. Mulai ada penguatan untuk daily-nya. Teknonya menguat ya. Sekarang Bapak Ibu cek weekly-nya aja nanti.
Kita lihat dengan VPA, WiFi. Benar nggak dia sudah naik? Atau memang pullback? Ya, dia secara struktur bagus. Ini adalah harusnya belinya di April. Alat pertamanya, the best time for buying. Second chance to buy, naik ke atas. Ini adalah low, ini adalah high, ini adalah high low, ini adalah higher high, ini adalah high low, ini adalah higher high. Ini disebut dengan marking up. Ya, sudahlah Bapak Ibu. Kalau mau masuk juga, saya juga tidak tertarik. Yang sudah punya stop lossnya sudah dinaikkan karena dia sudah break di sini. Berarti stop lossnya swing low yang agresif. Kalau mau agresif banget di sini bisa. Kalau yang konservatif swing low ini. Jangan lupa naikkan stop loss bagi yang sudah punya. Yang belinya bulan April ya. Kita lihat foreign flow. PIF, WiFi. Lah ini sahamnya berapa 2 hari masuk, 2 hari keluar. Berikut ini foreign flow untuk saham WiFi. Tapi kalau kita lihat hari ini masuk walaupun setengah miliar. Dalam 5 hari dia ada akumulasi sebesar 3,38 miliar. Masuk terus berarti dalam 20 hari makin besar akumulasinya 12 miliar. Ini dalam 60 hari nggak jauh-jauh beda ya. Dalam 60 hari dia ada tetap net buy 12,53. Tapi dalam 100 hari kemarin-kemarin ternyata ada banyak net sell. Jadi sampai 60 hari konsisten dia naik terus Bapak Ibu. Oke, kita cek saham yang lainnya. Sana. Alert. Ya benar. Setelah WiFi, alert PNLF. Saya dejavu juga. PNLF ini sering-sering juga dia alertnya. Ya kemarin sudah ada tanggal 5 ya. Kita lihat dengan Speedo PNLF. Mudah-mudahan habis ini kita bisa melakukan analisa singkat extreme grid. Hati-hati kalau sudah extreme grid, cek dia pakai chart VBP apakah berada di zona supply. Kalau ada mungkin kita bisa sell on strength dulu. Kita lihat dengan Star PN Panin Financial. Panin untuk daily dia sempat jatuh lalu dalam beberapa hari sudah naik tinggi. Ini alert kedua dia, ya bulan ini. Kita lihat dengan VPA PNLF. Nanti Bapak Ibu cek VBP-nya. Oh, dia ada naik ya Bapak Ibu. Ini low, ini the best time for buying di sini. Jadi harusnya belinya itu akhir Maret. Ini ada second chance atau kesempatan ketiga membeli, 2 dan ketiga. Dah dia mau untuk ke atas, ini mudah-mudahan bisa naik ke atas. Tapi dia sudah ekstrim. Apakah ada zona supply? Pakai chart VWP PNLF. Kalau ada berarti yang nyangkut akan coba keluar. Dia coba menembus ya, tapi di sini rally base rally dia coba menahan. Coba menembus ya, zona supply and demand itu ada di sini. Ini yang panjang ini. Oh, sebenarnya ini ada supply-nya. Oh, yang besarnya ini. Ini yang coba menahan nih. Ini profile volumenya. Ya, ini yang coba menahan. Oke, sekarang kita lihat foreign flow Penin Financial. Hati-hati kalau ke atas nanti ada supply masuk. Berikut ini adalah foreign flow untuk Penin Financial. Bapak Ibu bisa lihat di sini asingnya tidak terlalu signifikan. Mulai akhir Maret dia asingnya masuk besar. Setelah itu boom naik ke atas terus. Lalu di Mei dia juga ada yang besar. Nah ini dalam 4 hari terakhir asingnya net buy terus. Kalau kita lihat hari ini masuk 8,27 miliar. Dalam 5 hari dia membesar. Ada 21,5 miliar. Tapi dalam 20 hari net sell-nya besar sekali. Hingga dikumulasikan menjadi net sell minus 20,9 miliar. Dalam 60 kalau kita akumulasikan dia kembali menjadi net buy dan dalam sehari dia net buy. Jadi kemarin dalam kumulatif 20 hari asingnya net sell dan sahamnya memang turun. Berikut itu dia foreign flow untuk Panin Financial. Lalu kita lihat yang terakhir ini Bapak Ibu adalah Elsa. Alert Elsa. Biasanya kalau Elsa ini bersamaan dengan Medco ya atau yang lain-lainnya. Ini fresh Bapak Ibu ya. Fresh, bulan 7 dia baru pertama, kita lihat dengan Speedo Elsa. Silakan Bapak Ibu analisa lebih detail Elsa. Dia kalau di speedometer dia berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita lihat dengan Star Elsa. Star Elsa ini oke, dia berarti kemarin melemah, hari ini terjadi penguatan relatif terhadap composite. Supply demand-nya masuk hari ini. Kita lihat VPA Elsa. Bentuknya seperti ini ya. Dia tidak berhasil break. Kalau di weekly-nya berarti dia tidak berhasil break Bapak Ibu.
Low high high low high high, tapi supply-nya masuk, itu volumenya menjadi besar. Dia indicated move. Kalau ini harus lihat weekly. Kita tambah lah VPA weekly Elsa. Karena kan kalau di daily dia nggak berhasil. Ya juga ada semacam uptrust. Nah, ini mengkhawatirkan kalau dia tidak berhasil. Karena dia tes sekali supply masuk. Tes sekali supply masuk. Nah, naikkan lagi ke atas. VPA monthly Elsa. Begitu. Kan nggak kelihatan. Oh, oke juga Bapak Ibu. Tinggal ditarik aja garis nih. Tet, 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 tet. Break ya. Break, tes. Ah, ini mungkin naik ke atas. Ya, kita harus lihat stop loss-nya. Volumenya memang kecil ini Bapak Ibu. Tapi kelihatan dia volatilitasnya sudah mulai berubah. Sebelumnya sampai 2020 bahkan di sini polanya begini ya. Nah, ini mulai trend up nih Bapak Ibu. Trend perubahan. Mudah-mudahan dia berhasil break high-nya ini. Oke, kita lanjutkan dengan foreign flow. Bagaimana asing di Elsa? Elsa berikut ini adalah foreign flow untuk Elsa, di mana kalau Elsa sebelum-sebelumnya ada korelasinya ya. Ini sahamnya keluar, asingnya keluar warna merah, sahamnya turun. Di sini asingnya masuk ya kecil-kecil saja. Ini asingnya keluar besar warna merah, sahamnya turun. Ini asingnya masuk, sahamnya naik. Naik, kurang. Ini bolak-balik. Oke, seperti itu. Di sini asingnya naik, asingnya masuk, sahamnya naik. Oke, kita baca hari ini nol. Ini mungkin kecil lah, kecil sekali lah ya, Bapak Ibu. Kecil sekali, nanti silakan dicek. Dalam 5 hari dia 1,25, dalam 20 hari dia 17 miliar. Akumulasi dalam 60 hari dia 62 miliar. Akumulasi dalam 1 hari dia mengecil net buy-nya menjadi 29,7. Ini kecil ya. Coba lihat DOM-nya. DOM Elsa. 14. Ini datanya mungkin harus di-refresh ini Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu cek lagi, ini mungkin berbeda lagi foreign flow-nya. Baik, itu saya bisa sampaikan. Jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube ini Bapak Ibu. Masih ada 2 slot lagi untuk workshop kelas batch 33 dan masih sebulan lagi ya, masih lama. Jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube juga. Insya Allah kita bertemu di analisa lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.